Hai, Hai, waduh, seger banget nih kayaknya. tanyakan cuan. Cie, Waduh, amin, amin, banyak cuan. Saya kok seneng nih kalau Pak Robin banyak cuannya. harus Pak, dong. ini kan kita malam hari ini membahas FIRE. Hmm, FIRE ini singkatan dari Financial Independence Retire Early. Ini gimana caranya supaya kita bisa trading dan invest buat mencapai financial freedom gitu ya. Nah, ya. boleh nggak nih Pak dijelaskan secara sederhana konsep dari FIRE ini seperti apa dan kenapa sekarang FIRE ini menjadi sebuah mimpi untuk banyak orang? Ya, Fire, mumpung ini hari kemerdekaan kan? Apa bulan Oh iya benar, kemerdekaan? 17 Ya, Agustus ya. makanya kita financial independence. Ya, jadi Yes. financial independence singkatan dari financial independence retire early. Yes. Jadi secara sederhana adalah kita sudah bebas secara finansial, ya, terus bisa pensiun sedini Oke. mungkin. Pak Gitu Robin, ya. Halo? Hilang suaranya. Tes, tes. bentar ya, kayaknya sinyalnya tadi sempat hilang. Pak Robin, Yes. Masuk nggak? ulang Pak Mantap. tadi gimana? Oke. Jadi sih, mumpung ini kan bulan kemerdekaan ya, makanya financial independence ya, retire Oke. early. Jadi gimana kita bisa bebas secara finansial dan pensiun sedini mungkin gitu ya. Ya. Walaupun menurut saya pensiun itu sekarang katanya sudah, saya sih nggak mau pensiun ya. Tapi istilahnya bebas secara finansial, merdeka secara finansial itu, ya itu goal goal hampir setiap orang ya. Ya. Nggak menjadi budak korporat ya, yang berangkat pagi pulang malam setiap hari. Ya kita menukarkan hidup kita dengan uang. Mhm. Mau freedom di sana. Sehingga kita independence, merdeka. Oke, jadi bukan masalah pensiun kerja, tapi lebih ke arah financial freedom gitu ya. Betul, betul. Nah, kalau kayak gitu, pertanyaan mendasarnya untuk pensiun dalam tanda kutip financial freedom ini, itu possible nggak sih? Realistis nggak sih di dunia ekonomi yang seperti ini? Sangat possible ya. Jadi sebenarnya ini konsepnya itu, kalau saya analogikan, misalnya kita pengen ini nih, pengen kurus gitu ya, Mhm. lost weight gitu ya. Nah itu mesti olahraga dan mesti diet, makanya ya. Nah, itu juga kita di sini adalah kita hemat, hidup yang hemat ya, hidup yang hemat, tetap dengan investasi yang menghasilkan cuan, sehingga itu duit kita semakin menumpuk menumpuk menumpuk, sehingga kita akan mendapatkan cuan yang investasi duitnya akan semakin banyak. Nah, itulah kita independence ya. Mungkin banget ya. Saya tadi coba hitung-hitung, kita pakai aturan 4% deh. Mhm. 4% itu anggap aja, kalau deposito sekarang di bawah itu ya 3,5. Beli obligasi lah pemerintah ya, ori gitu ya, 4% misalnya. Itu saya hitung-hitung, kalau kita punya uang 1 M ya, 1 M Kalau itu punya 1 M ya Pak, kalau nggak punya 1 M loh, gimana? ini untuk menghasilkan, kira-kira teman-teman, 1 M itu cukup nggak gitu ya. Hmm. Jadi misalnya 4%, dan 3 M sih enaknya ya, 3 miliar. Pak, tiga satu M miliar. aja mikir disuruh 3 M itu gimana Pak? Hah? Nah ini menjadi tujuan kan, Iya, mempunyai iya, uang iya. 3 M, 4% itu sebulan kira-kira kita dapat 10 juta. Oke. Ya itu udah duduk diem nggak ngapa-ngapain. Ya kalau di Jakarta mungkin kurang ya. Kalau hidup di Solo ya cukup. Iya, iya, iya. Karena Jadi kalau di Jakarta banyak ininya ya, banyak cobaannya ya. betul. Dan kalau dalam tanda kutip semakin tinggi uang kita juga lumayan gitu ya. Misalnya tadi 10 M itu kita mungkin akan bisa sekitar 30 juta. Cukup lah ya.
Oke. hidup Nah, yang nggak mewah. Dan untuk mencapai itu, nah itu yang menjadi mungkin dengan bisnis atau teman-teman ya. Nah, dengan investasi bisa bisa banget. Ya, barusan saya hari ini ya ada salah satu nasabah nulis gini, Pak, mhm, keringat keringat Pak Robin tuh nggak sia-sia ya. Ini muridnya udah mulai pintar ya. Dia modalnya mungkin satu kali itu di bawah 10 juta. Dia trading 8 kali kayaknya. Untungnya mhm. 3,2 juta. Satu sesi satu. Yang ngomong saya cuma ikut sesi satu. Ini dua nggak bisa. 3,2. Lumayan, ya kan? Lumayan. Satu sesi loh. Iya, iya, iya. Jadi banyak sih Oke. ada yang juga dapri saya yang sebenarnya nggak harus modal gede ya. Nah, nanti ada strateginya ya. Tapi inti kita kembali ke pertanyaan sangat mungkin. Oke. Sangat mungkin untuk bisa mencapai financial freedom melalui investasi dan trading ya. Nah, kalau gitu, pertanyaan selanjutnya adalah, kan kalau di dunia pasar modalnya ada dua cara ya Pak ya. Ada dua kubu gitu ya. Satunya trading dengan jangka pendek, satunya invest dengan jangka panjang. Nah, ini lebih baik kita jalan salah satunya dulu atau lebih baik jalan dua-duanya dengan seimbang. Ya idealnya sih tetap seimbang ya. Ideal. Jadi Mhm. ideal. Nah, idealnya begini. Untung dari trading jangka pendek dimasukkan ke investasi. Hmm. Kita mengurangi risiko kan. Ya, Untung kasih investasi gitu. Ya memang harus lebih banyak ke trading dulu. Ya supaya kerasa ya. Growth equity-nya kerasa. Nah itu kalau sudah Anda merasa ya udah saya itu beraninya trading di sekian modal sekian. Nah, itu mulai sebagian dimasukkan ke ini. Itu harus oke. imbang sih, idealnya harus imbang. Karena kita meminimalkan risiko, walaupun trading itu bagaimanapun lebih berisiko daripada invest. Tapi invest takes time, lebih lama. Oke. Jadi lebih baik mana nih Pak? Kalau misalnya pemula modalnya terbatas gitu ya. Lebih baik itu semangatnya itu disarankan lebih baik menjadi investor yang sabar atau fokus menjadi trader yang aktif untuk mempercepat pengumpulan modal seperti yang tadi Pak Robin sudah bilang. Ya, idealnya sih lebih bagusnya ya, itu kita kalau modal kecil ya trading dulu. Trading dulu ya. Minimal berapa sih Pak kalau mau trading tuh? Ya anggap aja kayak yang tadi saya bilang ya, ada barusan tadi yang lapor dan kita tuh jarang sombong ya. Jadi kita boleh sombong tuh cuma di room kita sendiri kalau untung-untung tuh Anda boleh, tapi di luar kita stay low. Nah, dia itu kan cuma sekali trading 10 juta tuh sampai ya. Itu hasilnya kalau kalau 3,2 ya Anda bayangin ya. Lumayan banget. Jadi itu ada cut loss-nya juga padahal. Loss-nya juga. Ya, menurut saya modal awal yang paling Bentar, kecil Pak dalam Robin. mencapai. Ini Halo? sih di tempat saya Pak, suara Pak Robin tuh putus-putus, kayak buffering gitu. Dari teman-teman gimana ya? Takutnya malah sinyal saya yang nggak bagus. Coba Dari di teman-teman sinyalnya gimana nih? coba komen deh, teman-teman. Aman nggak suara saya? Clear. Berarti kesalahan ada di. Halo, Lady? Malah hilang dia. Pak Robin, Ya, halo? Saya sih aman ya. Tes, tes. Merdu suaranya. Wah, bulan ini merayu nih, ya kan, Bu?
Kita lanjut, yang punya tuan rumah ditinggal. Nanti saya ditanya ulang, sama aja. Pak Robin, Nah, ini saya ya, nggak bisa ya. dengar suara Pak Robin nih. Ntar ya. Terus gimana? Gimana? Pada bisa dengar suara saya tuh? Pak Robin boleh keluar dulu mungkin. Oke, oke, oke. Oke, saya out dulu ya. Halo. Oke. Saya coba undang Pak Robin lagi ya. Ini katanya bisa masuk. Kayaknya sinyal saya yang kayaknya kurang aman ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Sebentar, saya coba undang Pak Robin lagi nih. Pak Robin, Yes. sorry kayaknya sinyal saya yang kurang aman nih. Memang Oh, Jakarta internetnya jelek. polusi ya Pak, kena polusi ya. Ini soalnya teman-teman pada bilang katanya suaranya Pak Robin aman. Kayaknya saya yang sinyalnya kurang oke. Sorry, tadi Pak Robin udah jelasin ya. Jadi udah jelasin kira-kira lebih disarankan fokus ke investor. Jadi investor yang sabar atau trader yang aktif untuk mempercepat pengumpulan modal ya. Ya, kalau modal kecil lebih trading. Nah, tadi kan pertanyaannya gini kan, modalnya berapa? Nah, 10 juta itu sudah oke sih. Oke, 10 juta sudah oke ya untuk minimal ininya ya, minimal untuk trading ya. Nanti Oke, nah start small, nanti supaya membesar terus ya. oke, jadi nggak apa-apa kalau misalnya modalnya terbatas 10 juta, lama-lama dikumpulkan modalnya, untungnya bisa tradingnya lebih banyak gitu ya, lebih besar gitu Betul, ya. betul. Oke, nah kalau misalnya dengan investasi jangka panjang Pak, lebih baik gitu ya, ada nggak sih kriteria saham yang wajib ada di portfolio kita? Misalnya apakah blue chip, ataukah mungkin saham yang seperti apa, ada nggak nih kriterianya eh, untuk trading juga? Kalau untuk trading tuh kita trading kan memainkan momentum ya, itu Mhm. sangat bervariasi tiap hari akan berubah. Sinyal buy sell itu akan sangat bervariatif. Tapi kalau swing terus invest itu kita cari, kalau invest pasti cari yang saham-saham yang under value ya, saham yang salah harga, walaupun sekarang semakin sulit ya cari saham yang salah harga. Nah, kalau saya lebih seneng cari saham yang masih ada story-nya. Oke. Jadi ada story jangka panjang, ada apa ya? Enggak cuma, karena sebenarnya kita bisa menakar sih suatu perusahaan bagus ya. Katakanlah suatu perusahaan yang bagus, kita bisnis seperti ini tuh terbatas. Misalnya contoh, ya enggak mau menjelekkan satu saham ya. Tapi misalnya perusahaan apa ya? Logistik gitu ya, misalnya logistik, eh, ngantar-ngantar barang gitu ya. Nah, itu kira-kira growth-nya gimana gitu ya. Menurut saya sih sudah ketakar, nggak akan boom gitu loh. Lain dengan yang berbau teknologi, lain dengan yang berbau energi terbarukan, gitu-gitu story-nya masih panjang. Intinya industrinya harus tepat. Industrinya harus tepat untuk apapun itu, untuk invest, untuk trading gitu ya. Ya, terutama untuk invest dan swing trade ya. Kalau untuk trading cepat, scalping itu any saham sih nggak apa-apa. Oh, oke, oke. Pak, sorry, tadi kalau misalnya kita mau mengkerucutkan gitu ya, tadi kan memang ada dua ya, antara investasi dan trading gitu ya. Untuk yang investasi dulu nih, investasi itu kan jangka panjang gitu ya. Hmm. Kriteria saham yang wajib ada di portfolio kita, itu apakah harus blue chip, apakah
mungkin saham yang rajin bagi dividen? Sebenarnya yang pasti kalau yang jangka panjang itu punya fundamental harus strong. Oke, fundamental harus strong. Apapun ya, karena kalau blue chip ganda itu tergantung market sudah kenal belum ya, tapi fundamental harus bagus. Yang kedua ya sambil menunggu dia growth, ada dividennya nice. Ya kita hidup dari dividen ya. Terus yang pasti prospeknya bagaimana. Ini yang paling susah, tapi yang paling membuat kita untung besar. Jadi investasi itu takes time, tapi kalau ketiga hal ini terutama prospeknya benar, itu multi bagger. Oke, jadi yang pertama kalau misalnya investasi itu yang pertama perlu dilihat adalah fundamentalnya harus strong. Yang kedua, dividennya harus rajin juga bagi dividennya. Kemudian yang ketiga punya prospek ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya yang trading nih Pak. Kalau yang trading, saham apa yang cocok, yang wajib dipunya supaya transaksinya tuh lancar gitu ya, potensi cuannya cepet tapi relatif aman. Ya kalau Kriterianya apa? Kriterianya yang pasti ya, yang pertama secara teknikal itu trennya sehat, uptrend ya, uptrend itu kriteria kalau kita untuk trading ya. Atau permulaan dari uptrend, pokoknya intinya uptrend lah ya. Oke. Terus yang kedua selain uptrend adalah yang mempunyai likuiditas yang cukup, dalam tanda kutip jangan sampai kita beli saham yang baru mulai uptrend tapi volumenya enggak banyak sehingga kita akan sulit untuk keluar ya. Kalau trading ya kita harus bisa keluar masuk dengan cepat, karena trading itu sebenarnya adalah mencari saham yang baru jalan. Kalau nggak jalan saya ganti gitu. Jadi enggak perlu apa ya, enggak perlu harus yang idealnya. Trennya oke, value-nya cukup untuk kita keluar masuk. Itu aja kalau trading. Tentu saja tetap ada story ini, prospek tetap kita ini jangan sampai secara teknikal bagus tapi liquid tapi sahamnya sebenarnya sudah mau selesai, ya jangan. Takutnya kita masuknya telat pas cuci piring. Oke, jadi kalau trading ada dua kriterianya, yaitu teknikalnya harus uptrend gitu ya. Yang kedua, likuiditasnya yang dilihat ya, value-nya. Betul. Oke, nah tapi kan kita juga pernah dengar nih Pak, jangan taruh semua telur tuh dalam satu keranjang, harus dibagi-bagi gitu ya. Nah, gimana cara kita supaya bisa diversifikasi yang efektif antara saham untuk investasi dan juga untuk trading? Gimana nih ya? Mungkin persentasenya berapa gitu? Ya, sebenarnya ini kan dari 3 hal, dari investasi, swing, sama scalping. Semakin ke atas ini semakin high risk ya. Jadi invest itu paling low risk, swing, ya terus yang scalping, trading cepat sekali. Tentu saja persentase invest itu paling besar harusnya. Ya, tapi kalau kondisi kita belum banyak modal ya, anggap aja kita cuma trade dan scalping. Nah, contoh ideal misalnya kita invest 50%, 30-nya swing, 20%-nya untuk copet-copet aja. Nah, itu kondisi ideal ya, supaya kita, nah nanti begitu kita untung dari scalping, keuntungannya kita belikan saham swing, sudah mulai risiko kan. Begitu keuntungannya cukup lumayan dari samping kita belikan saham-saham investasi, risikonya semakin kecil. Nah itu secara umum akan tumbuh semua ekuitas kita. Oke, jadi mungkin presentasinya swingnya 30, scalpingnya 20%, investnya 50% gitu? Ya, terus idealnya demikian. Idealnya ya. Cuma kalau modalnya masih sedikit ya nggak terasa, karena invest ini butuh waktu, duit kita nggak nambah-nambah. Betul nggak? Iya. Padahal pengennya cepat juga ya. Nah, karena kita kan mau ngejar financial independence, retire early kan. Jadi kalau mungkin nanti bisa, tapi retire-nya udah tua, lama. Nah, ini harus main. Tua ya. Ya.
Oke, ini tadi ada pertanyaan nih sebentar. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Ratna. Ibu Ratnawati Hadidi nanya, Pak gimana caranya kok saya nggak bisa dapat 30% gitu katanya. Ya bisa sih, semua sebenarnya bisa. Yang penting ya pelan-pelan ya, nggak ada. Dan kita, kalau saya tadi ngasih contoh itu, kita jangan, sekali lagi jangan merasa kalah dengan orang lain. Karena saya sering mengingatkan, trading, investasi itu adalah game atau bisnis ya. Saya ngomong game jadi saya mainan enggak. Sebenarnya adalah ini sebuah bisnis yang melawan diri sendiri. Kalau sekarang kita masih bisa 10%, kita tingkatin lagi sendiri. Jadi enggak, orang lain bisa lebih jago ya biarin. Ya, enggak harus kita lebih pintar dari orang lain. Nah, karena mental seorang trader, investor, begitu kita iri dengan orang lain, Anda akan gampang FOMO, ya kan? Terus risk profile-nya jadi rusak. Karena Anda, aku jadi enggak berani, tapi karena orang lain lebih cuan, aku mau. Nah, itu bahaya banget ya. Nggak perlu, saya tadi ngasih contoh itu supaya semangat aja, tapi jangan, aku harus gitu, enggak. Harus lebih baik dari Bu Ratna sebelumnya. Oke, jadi kompetisi kita tuh bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita yang kemarin, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik hari ini dan besok ya Pak. Betul. Oke, tapi itu susah loh Pak. Karena di dunia sosial media ini ya, dikit-dikit kita pasti kan compare-nya sama hidup orang ya. Ya, ya, ya. Ya, kita tuh sekali lagi tujuannya bukan terlihat kaya, tapi menjadi kaya, ya. Nah, Jadikan bener sekali tuh. lagi perlu diulang, sehingga kalau kita selain kaya secara uang, basis itu tujuan kita di investasi ya, tapi kita kaya dengan pengalaman, kaya dengan penguasaan diri, itu nggak bisa dibayar loh, nggak bisa Betul, dibayar. itu jam terbang ya Pak. Betul. Saya sekali lagi kalau teman-teman sering saya ngomong, saya menjadi Robin lebih baik dari trading. Dulu gampang menyalahkan orang, ini kita baru trading ada, kalau lagi rugi ada bakso lewat aja, gara-gara bakso itu membuat gitu, gampang nyalain. Tapi sekarang apa yang memang harus saya terima ya saya terima. Jadi ya itu kesalahan kita. Itu menjadi kita lebih baik. Itu sulit. Tapi itu benefit yang Anda dapatkan di dunia trading. Oke. Jadi kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para trader atau investor di awal-awal tuh berarti tidak disiplin ya Pak ya, gak mau terpengaruh dengan FOMO, gak mau membandingkan diri dengan orang lain gitu ya Pak. Betul. Ya, jadi FOMO, terus saya sekali lagi mengingatkan bahwa trading atau investasi itu cara kaya dengan pelan. Ya, Hmm, lupa katanya retire early, jadi nggak harus cepet dong. Enggak, maksudnya gini, enggak itu gini. Awal-awal mindsetnya begitu dulu, santai, maraton dulu ya, take time. Tapi nanti itu bedanya di investasi itu ada namanya bunga majemuk ya, compounding. Itu kalau kita lipat ya. Dan coba sekarang, jadi saya tanya ya, kalau hmm. kita untung setahun 20%, ya, kira-kira dalam berapa tahun kita akan menjadi beggar 100%? 5 Berapa tahun. tahun? Nah, salah. 3 tahun sudah beggar. Kok bisa Pak? Iya, itu namanya bunga majemuk, bunga Oh, oke. ya. Karena Jadi ada perputaran ininya juga ya. iya, compounding kan ini naik 20, itu diputar terus. Nah, itu bunga majemuk namanya. Kata Albert Einstein itu keajaiban dunia nomor 8, karena manusia kurang bisa menangkap itu. Oke, oke. Tapi itu sudah dihitung, 3 tahun sudah baik. So, Oke. kita mindsetnya pokoknya jangan buru-buru kaya itu. Karena kalau buru-buru kaya itu, ya, kita Jadi menjadi serakah. bias. Betul. Hmm. Gampang FOMO tadi, ya, dan sebagainya. Berarti kalau ada statement yang bilang kalau trading itu adalah cara untuk cepat kaya tuh salah ya, Pak? Nah, maksudnya secara in general ya, in Hmm. general.
Nah, ada yang trader jago sekali bisa langsung kaya mungkin, tapi itu bukan tipikal umum. Ya. Jadi enggak usah. Secara umum makanya saya ngasih statement tuh jangan cepet-cepet. Karena nanti ketika tiba waktunya itu bukan naiknya itu bukan aku setahun cuma 20 lemes misalnya. Kapan aku kayak? Tapi 3 tahun ternyata udah better. Ya kan? Surprise kan? Bayangkan 5 tahun sudah berapa kali. Nah, fokus pada trading yang benar, fokus pada investasi yang benar. The money will follow. Oh yes. Fokus dengan trading dan invest yang benar, the money will follow ya. Quote of the day. Oke, ini untuk teman-teman yang mau nanya ke Pak Robin mengenai financial freedom retire early, boleh langsung aja ya tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Tapi kalau dari Pak Robin sendiri nih, dulu waktu awal-awal investasi gitu ya Pak, trading, itu pernah nggak punya mindset kayaknya dengan trading ini aku setahun 2 tahun bisa langsung jadi tajir, langsung jadi kaya gitu. Punya mindset itu juga Pak? Ya itu Atau cuman buat side job aja? Jujur semua pikiran begitu. Pertama saya masih side job ya. Tapi when it come to jadi passion saya, terus saya memang senang ya. Jadi how bad you want to be successful trader itu membuat fokus banget sehingga ya bertumbuh. Jadi awalnya sama logikanya, bukan logikanya. Awalnya semua pengen cepat kaya. Saya dulu juga begitu. Tapi setelah ngerti, oh nggak bisa. Makanya saya sering ngomong kan kita perlu 3S. Masih kan Kak Ledi? Kunci. 3S. Wah, saya harus buka catatan saya. Saya biasanya kalau ngobrol sama Pak Robin saya catat nih, tapi kok catatan saya hari ini nggak ini ya. Tes ya kan? Kok ada tesnya ya? Tahu gitu saya belajar dulu nih. Ya kan 3S. 3S itu sukses di trading investasi yaitu sabar. Oh, sabar. 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 Oke, 3S itu sabar, dan swabar ya Pak ya. Iya. Benar ya? Gitu. Oh, ini pada banyak yang ini kayaknya pasti ini timnya Pak Robin nih. Ada Ibu Limawarti, ada Ibu Erni Susanti, ada Ibu Francisca ya sabar. Ada Ibu siapa nih? Ada Ibu Melitio juga sabar. Pada banyak yang hafal berarti 3S-nya Pak Robin nih. 3 sabar ya. Karena mengalahkan diri sendiri itu butuh waktu, betul nggak? Betul. Itu betul. Ketika kita bisa mengalahkan sendiri itu performance Anda itu akan meningkat jauh lebih cepat. Tapi kalau kita masih deny, saya dulu merasa, saya lulusan UGM, saya bisnis apa aja sukses. Begitu di trading, wah, setengah mati. Nggak ada artinya itu kepintaran. Oke, karena memang dunia saham itu sangat fluktuatif ya. Bukan nggak penting untuk pinter ya, tapi lebih penting faktornya mengalahkan diri sendiri baru kepandaian itu akan berguna. Kalau kita pintar doang nggak bisa mengalahkan diri sendiri, akhirnya amburadul. Jadi harus ini ya Pak, harus punya self control ya. Nah itu kan paling sulit ya toh. Dilihat tetangga misalnya ya sekarang nih, Anda semakin ngerti investasi, semakin tahu bagaimana trading dengan benar. Itu ada mobil baru, ini baru tren ya, mobil listrik sih atau 200 juta mah beli cash ya nggak ada masalah. Tapi kalau saya mikir, wah 200 juta ini kalau saya belikan saham setahun dapat sekian. Saya nggak dibelikan mobil. Sayang. Mendingan investnya, trading kan. Gitu. Jadi mindsetnya akan berubah. Karena kita udah bisa ngontrol diri kita. Loh, Pak berarti nggak menikmati hidup. Menikmati. Saya mau pergi kemana, pergi. Cuma bukan untuk yang konsumtif ya. Sesekali kita perlu refresh ya boleh. Tapi kalau mobil itu pasti terdepresiasi dan ya buat saya bukan yang utama misalnya. Tapi teman-teman boleh kok punya mobil bagus ya boleh. Ya. Kalau saya gini tipsnya. Misalnya nih saya mau beli mobil 200 juta ya. Ya. Saya harus bisa investasi 200 juta juga. Jadi saya perlu uang 400 juta.
Jadi saya beli 500 juta mobil, saya juga harus invest 500 juta. Intinya jangan sampai kita membeli hanya mengambil duit investasi yang sayang. Eman-eman sayang. Gitu. Karena dengan 500 juta kita bisa dapat duit. Nah, menimbun kekayaan itu buat apa sih? Nanti kita tidak boleh mengerti. Nah, teman-teman nanti pada satu titik teman-teman akan merasa trade bukan financial independence lagi, bukan trading for living lagi, Anda sudah menjadi trading for giving. Ya. Kita sudah mengasih ke orang-orang lagi. Ya, ngajari orang tanpa membayar, ya, buka kelas yang macam-macam, ya, kita membantu sepenuh hati. Karena kita sudah berkecukupan. Itu jauh lebih nobel ya daripada kita pamer mobil-mobil. Oke, kayaknya kalau kayak gini tuh faktor usia juga ya Pak ya. Wisdomnya tuh faktor usia juga kayaknya ya Pak ya. Karena kalau anak-anak muda apalagi zaman sekarang tuh kayaknya pengen cepet tajir, cepet kaya, tapi untuk keuntungan pribadi gitu. Sebenarnya, nah umur memang pasti pengaruh ya, pasti pengaruh. Cuma sayangnya tuh orang tua kita tuh nggak pernah mendidik financial equation ke kita, betul nggak? Jadi ya Betul. sehingga kalau sedini mungkin anak-anak muda dikasih pengertian value of money dulu, ya, terus tahu apa investasi itu seperti apa, niscaya mereka tidak akan menjadi orang-orang yang lembek, orang-orang karena dia kan kita ngomong, kamu kalau tiap bulan ngelola duit yang kita kasih aja nggak bisa, terus gimana? Nah, kita harus ngajarin tuh terus. Jadi minimal dia bisa mengatur duitnya. Syukur-syukur ada sisa, dia disuruh invest. Dari awal kita harus ngajarin gitu. Ya, sehingga mereka punya mindset yang nanti ketika umur ya mereka udah ngerti, oh iya ya. Nah, itu. Tapi yang pasti yang pertama kita juga kasih contoh. Misalnya nih, kita kalau punya duit sedikit langsung beli mobil, punya duit sedikit. Nah, anak-anak juga kan begitu. Jadi kalau kita ini loh, kita bisa sih beli mobil, tapi ini tak invest ya, buat kamu kuliah, buat kamu nanti S2, dan sebagainya. Itu mindset yang harus diajarkan sedini. Oke, jadi kalau ada pesan nih ya Pak untuk anak-anak muda Indonesia yang bercita-cita untuk financial freedom melalui invest dan trading di usia yang muda, ini Pak Robin mau kasih pesan apa nih sebagai sosok orang tua lah? Wah, saya tertua ya. Nggak, tadi kan tadi Pak Robin bilang jarang banget ada orang tua yang ngasih ini message ke anaknya, ngasih contoh ke anaknya. Makanya nih digambarkan kalau misalnya Pak Robin sebagai orang tua mau mengajari anaknya yang masih muda biar bisa financial freedom melalui investasi dan trading itu seperti apa. Bukan ngatain Pak Robin tua, kan Pak Robin umur 17 tahun. Ya, sudah terlanjur tadi ngomong tua kok. Oke, just kidding ya. Jadi teman-teman yang semuda mungkin ya, sebenarnya saya tuh punya kriteria muda itu bukan umur sih. Selama Anda mau belajar tuh Anda masih muda. Nggak ada batasan usia tua dan muda. Selama Anda mau belajar tuh masih muda. Untuk teman-teman yang di usia yang sangat muda, sedini mungkin tuh harus belajar investasi trading ya. Karena apapun Anda ahli di kimia, ahli di kedokteran, ahli apapun, Anda memupuk kekayaan dengan bekerja di korporat, Anda menjadi dalam tanda kutip budak korporat, Anda menjadi itu percuma, nanti akhirnya kita tidak tahu mengelola uangnya. Ya, dan biarkan uang itu nanti bekerja buat kita. Selama Anda tidak bisa menginvestasikan dengan benar, uang ketika tidur dia bekerja, Anda akan ikut orang selama seumur hidup Anda. Tapi kalau Anda sudah bisa investasi sedini mungkin, itu Anda akan, that's it, I'm financial freedom, saya akan berbagi.
Oke, jadi pesannya adalah berinvestasilah sedini mungkin supaya nanti uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang ngejar uang terus gitu ya. Betul. Karena kalau tanpa uang bekerja ketika kita tidur, akan ikut orang selamanya. Gitu. Oke. Tepuk tangan dulu nih buat Pak Robin nih. Selalu memberikan quote-quote of the day yang membuat kita jadi lebih wise, lebih berhikmat gitu ya. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak dari Ibu Yeni Bionong. Pak, misalkan saham untuk investasi udah naik 50-100%. Sebaiknya dijual atau tetap hold untuk tetap dapat dividennya ya. Terima kasih. Oke. Nah, investasi itu ibaratnya kita mempunyai bisnis ya. Logikanya, selama bisnis itu masih jalan, menguntungkan, masih bagi dividen fundamental bagus, tidak berhenti usaha, tidak spin off dan lain-lain. Jadi dan prospeknya masih bagus, nah kenapa dijual? Kan masih menghasilkan duit terus. Nah, Pak, tapi saya butuh duit. Ya kalau butuh duit mah susah ya. Butuh duit mah susah. Terus memang harus dicari kan nggak apa-apa. Tapi pengalaman saya ya, saya sudah punya saham yang baker nih. Multi baker, nggak cuma baker ya. Kali lipat gitu ya. Nah, udah banyak dong. Dan menimbang-nimbang nih ada saham yang masih murah nih. Iya kan? Masih murah. Tuh, ini udah ketinggian. Itulah manusia. Ya udahlah, gua cairin, gua beli saham yang murah ini. Nunggu lagi kan, betul nggak? Nunggu lagi untuk sekian tahun untuk bisa mengambil. Nah, pengalaman saya saham yang dijual tuh terbang terus, dividennya ada terus. Dan saya sudah nggak berani lagi buyback karena sudah di harga 8 kali lipat dari saya punya. Itu Jadi di nangkep hold nggak? aja ya. Ya loh, kalau kalau karena Kalau Anda begitu ganti saham itu Anda mengulangi risiko dari awal, ngerti ya? Jadi ya, ya. takes Oke. time lagi. Oke, jadi di hold selama itu masih menguntungkan, dividennya masih ada gitu ya. Gitu. Soalnya dia bisnisnya pertama jualan apa jelas gitu ya, menguntungkan sekali, prospeknya bagus, tiba-tiba ganti sekarang jualan gorengan ya jangan. Oke, oke. Berarti, berarti dia sudah mau kolaps. Nah, ya makanya ada orang yang ngomong buy and hold di aja itu nggak ada. Selama nunggu tuh Anda membaca, mengamati laporan keuangannya, diamati bisnisnya. Kalau perlu Anda pemegang saham bisa datang ke tempat emitennya itu Anda berhak kok. Ini bisnismu gimana? Itu pasti dilayani. Aku punya sahamnya. Dia akan layan. Terus tanya-tanya. Mungkin paling banyak itu sebenarnya kalau saya lakukan adalah saya tanya kompetitornya. Kompetitornya menurut kamu gimana? Wah, dia gitu-gitu. Jadi we doing our research gitu, bukan buy and hold tidur ya. Jadi betul-betul aktif investing. Oke. Wow, ini menjadi sebuah insight luar biasa malam hari ini. Bermanfaat sekali karena untuk teman-teman terutama yang masih beginner gitu ya, ini menjadi sebuah knowledge yang baru juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini di Juice You Up. Terima kasih juga pastinya untuk Pak Robin. Saya selalu suka nih kalau ngobrol sama Pak Robin karena selalu ada ilmu baru, selalu ada quote baru, selalu ada wisdom yang baru juga. Terima kasih banyak ya Pak ya. Itulah gunanya orang tua kan. Oh enggak, kan Pak Robin orangnya selalu mau belajar, jadi selalu muda, betul kan? Nah, Ya kan? 3S apa? Sabar, sabar dan suabar. Dites Pak, ya, terima kasih jadi banyak ya Pak masalah. waktunya ya Pak. Oke, thank you lady. Thank you Oke, kalau guys, gitu, thank you all traders. akhir kata saya Lady Leo pamit, Pak Robin juga pamit. Terima kasih semuanya. Bye bye. Salam cuan kotos. Salam cuan kotos-kotos. Cakep.